Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiana Dewita dengan NIM 0805 12821264040 dari kelas B jurusan Ilmu Kelautan. Tujuan video saya kali ini untuk menyelesaikan respon akhir dari praktikum penginderaan jauh kelautan dengan materi penentuan pola sebaran suhu permukaan laut dan klorofil A menggunakan citra aquamodis. Nah, sebelumnya salah satu satelit penginderaan jauh yang dapat mendeteksi suhu permukaan laut dan klorofil itu adalah satelit Aquamoder Resolution Imaging Spectroradiometer atau disingkat MODIS. Nah, citra satelit Aquamodis ini dapat dimanfaatkan untuk pemantauan dan kajian suhu permukaan laut dan klorofil karena mempunyai band thermal dan resolusi temporal yang tinggi sehingga dinamika perubahan suhu permukaan laut ataupun klorofil itu dapat diamati secara kontinu. Nah, sebelumnya eh, di sini kita harus mendownload dulu data citra Aquamodisnya menggunakan web Ocean Color. Oke, baik. Eh, Pertama, kita mendownload menggunakan web Ocean Color. Nah, jadi untuk pertama kita download yang suhu permukaan laut, klorofil dulu, nggak apa-apa. Terus ini kita ubah jadi bulan. Nah, resolusinya, terus untuk tanggal ini bebas sesuai yang kita inginkan aja. Nah, misalnya di sini pada tahun 2020 bulan Juli tanggal 1 dan karena kita mengambil data waktunya bulan, jadi ini kita ubah sebulan berikutnya. Berarti bulan 8. Nah, nah kalau udah kita tinggal ke ekstraktor download data. Nah, terus untuk di sini kita eh, checklist aja semuanya. Terus kita download. Nah, untuk downloadnya itu kita bisa download dua dari bawah yang ini. Nah, klik aja langsung go to ini, terus dia bakal langsung download. Nah, untuk berikutnya, untuk download yang suhu permukaan laut, ini pilih yang si surface temperature yang 11 daytime. Nah, untuk tanggalnya juga menyesuaikan. Terus ini sama. Nah, terus extract or download. Nah, terus selanjutnya eh, klik tulis aja sama kayak tadi. Terus langsung download aja. Nah, ini juga kita download dua dari bawah ini. Nah, jadi karena di sini saya sudah download datanya, jadi kita langsung aja ke software SIDAS. Nah, kalau udah dibuka software SIDAS-nya, kita langsung aja masukin file yang udah kita download tadi ke si file, terus open produk. Nah, terus selanjutnya kita cari di mana data yang kita simpan. Oke, yang ini pertama kita coba yang eh, suhu permukaan laut dulu. Nah, kalau udah, ini kan bakal muncul nih. Nah, kita ke sini terus ke band, kita klik yang SST-nya. Nah, ini tunggu aja. Kalau udah keluar gini, kita ke raster, terus ke subset, terus langsung oke. Nah, terus kalau udah, em, terus kita klik tanda ini, terus ke band, terus ke SST lagi. Nah,
Kalau udah kita zoom wilayah Indonesia. Nah, jadi di sini bebas mau pilih yang mana, mau melihat sebaran SPL dan SPL-nya di bagian mana. Misalnya di sini kita lihat di daerah misalnya kita ke bagian di Jawa Tengah, di Pekalongan. Nah, untuk rectangle-nya kita langsung aja rectangle di sini. Nah, zoom aja, terus pilih aja bagian yang mau kita lihat persebarannya. Misalnya, nah, misalnya kayak gini, terus langsung kita klik kanan aja, terus kita explore max pixel. Nah, di sini kita pilih yang geometri. Nah, terus oke. Nah, di sini kita bisa melihat berapa pixel yang udah kita rectangle tadi. Nah, di sini klik aja, terus create to file. Nah, di sini kita bisa simpen di mana kita mau nyimpen datanya. Misalnya, nah, terus kita bisa ubah aja ininya SPL. Nah, terus kita save. Oke. Nah, kalau udah, selanjutnya kita eh, langsung yang untuk yang data klorofil. Hmm. Hmm. Sama kayak tadi karena udah kita download datanya, kita langsung masuk ke SIDAS aja. Oke. Nah, selanjutnya untuk klorofil kita masukin data klorofilnya yang udah di-download, terus open. Nah, terus sama kayak tadi, kita ke bench, terus ke klorofilnya, klik. Selanjutnya ke raster, terus ke subset. Oke. Nah, terus lagi ke band, ke klorofil. Nah, terus karena kita mau lihat suhu dan klorofilnya, kita menggunakan nilai yang sama kayak tadi di Jawa Tengah di Pekalongan. Nah, terus ke ekspor pixel. Nah, di sini oke. Nah, di sini sama kayak tadi, kita langsung centang aja ini, terus create to file. Nah, kemudian kita simpan dengan format klorofil, terus save. Nah, kalau udah selesai nih kita ngambil wilayahnya, terus selanjut ini kita langsung ke Microsoft Excel. Nah, buka aja. Nah, untuk datanya kita drag aja data yang udah di save tadi.
Oke. Nah, yang SPL dulu. Hmm, Oke. Nah, selanjutnya kalau udah ininya kita hapus aja yang nggak perlu ini. Terus yang kita ambil hanya longitude, latitude, dan SST-nya. Begitu juga pada file klorofil. Nah, kalau udah ke sini terus sort filter, terus filter. Nah, klik yang ini, terus uncheck tulisan select all, terus kita cari NaN. Nah, kemudian klik yang NaN. NaN ini merupakan singkatan dari not a number. Jadi kita bakal menghapus data yang bukan number atau nomor atau angka. Terus langsung klik OK. Nah, kalau udah gini, selanjutnya kita hapus. Oke. Nah, terus kita ke sini, terus select all. Terus oke. Jadi di sini nggak ada lagi data yang NaN kalau udah dilakukan kayak tadi. Nah, selanjutnya juga kita lakukan hal yang sama pada data klorofil. Ya, kita draft juga sama. Nah, lakukan hal yang sama. Yes. Ya. Nah, oke. Nah, kalau udah keduanya tuh langsung di save aja sama yang SPL tadi. Oke. Nah, kalau udah selanjutnya em, buka software ArcGIS. Kita tunggu. Nah, selanjutnya kalau udah eh, buka ArcGIS-nya, kita file add data, terus kita add data SHP. Nah, selanjutnya kita add data yang tadi. Nah, kita yang SSPL dulu. Nah, untuk ZPL-nya kita pilih yang
SST. Terus jangan lupa ini kita ubah jadi WGS. Nah, kalau udah langsung okein aja. Terus kita lihat nih, kita zoom. Terus selanjut, kalau udah masuk titiknya ini, selanjutnya kita ke Art Toolbox, kita pilih yang interpolasinya IDW. Nah, terus selanjutnya untuk inputnya SPL, terus untuk longitude-nya kita masukin Z value-nya kita masukin SST, terus tinggal pilih tempat penyimpanannya. Oke, langsung save, terus langsung okein aja. Hmm, Nah, kalau udah berhasil tampilannya kayak ini, eh, selanjutnya kita ke ini terus ke properties. Nah, untuk warnanya kita ubah. Nah, terus oke. Terus untuk eh, kita pilih aja eh, mana yang mau. Nah, kalau udah di sini udah ada sebaran suhu permukaan laut yang ada di Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, di sini terlihat bahwa suhu permukaan laut yang ada di Jawa Tengah ini terlihat sangat rendah karena dia berwarna hijau dengan SPL itu 28,5 sampai 28,7. Nah, menandakan kalau suhu SPL yang berada di laut dekat Kalongan ini itu rendah dikarenakan pada bulan Juli, ini diambil pada bulan bulan Juli itu termasuk musim timur yang dimana suhu suhu permukaan laut maupun klorofil itu bakal rendah. Nah, terus kita habis ini langsung melakukan penglayoutan. Oke. Nah, ini langsung di layout aja. Hmm. Nah, kalau udah selesai di layout,
Udah gini, langsung diekspor aja. SPL. Nah, untuk selanjutnya lakukan hal yang sama pada data klorofil. Tetap langsung ke ARGIS. Nah, yang pertama masukkan SHP Indo kayak ini, kayak sama kayak tadi. Terus masukkan eh, terus masukkan data klorofil. Kalau yang tadi SPL, yang sekarang klorofil. Hmm. Nah, untuk klorofil pada jet fuel-nya ini pakai yang ini terus ke WGS 19, 1984 terus oke. Nah, lakukan hal yang sama kayak tadi kita ke ini terus di DW klorofil terus klorofil langsung save aja. Nah, di sini sama kayak tadi properties terus ininya warnanya diubah. Oke. Oke, jadi sama kayak tadi bisa dilihat di sini kalau udah bisa langsung kita layout aja. Ini, oke. Nah, kalau udah sama kayak tadi langsung save aja ke export map. Nah, terus oke. Nah, untuk pengolahannya, pengolahan untuk SPL yang klorofilnya sampai di sini. Nah, jadi yang tadi kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada dua hasil, yaitu sebaran klorofil dan sebaran suhu permukaan laut. Di sini bisa kita lihat bahwa suhu permukaan laut dan klorofil di Pekalongan pada bulan Juli 2020 maupun 2021 terlihat klorofil dan SPL-nya memiliki eh, nilai rendah. Karena di sini bisa dilihat kalau warnanya hijau yang menandakan eh, SPL dan klorofil dalam di laut ini tuh rendah. Adapun pada eh, klorofilnya itu eh, 0,2 hingga 0,55 yang. Nah, hal ini dikarenakan pada daerah Jawa Tengah Pekalongan ini pada bulan Juli itu merupakan termasuk dalam musim timur yang dimana SPL dan klorofil menurun.
Nah, jadi sekian pengolahan data dan penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.